wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Pratama, Angkatan 22, Prodi Teknik Elektro, dengan NIM 2211013004. Ya, jadi di sini tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS saya yang diberikan oleh Ibu Supina SSN MSN dengan mata kuliah yaitu Pendidikan Agama. Ya, jadi untuk pembahasan video kali ini yaitu tentang keutamaan hadis, mendeskripsikan nilai-nilai hadis dan makna hadis sebagai umat yang beragama. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa yang menjadi keutamaan hadis, deskripsikan nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam hadis sebagai umat beragama. Ya, jadi dalam kedudukan sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Untuk kedudukan hadis sendiri itu sebagai bani atau penjelas fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan pembicaraan di kala ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai keutamaan atau ditaati serta mengikuti untuk semua ulama Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil, diantaranya bahwa ayat Al-Quran yang menyuruh ulama mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain Al-Quran mengatakan bahwa orang menaati Rasul berarti mentaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dan yang dimaksudkan dengan mentaati Rasul dan ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau oleh Rasul sebagai yang tercantum dalam sunnahnya. Dari ayat di atas jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Segi pertama yaitu segi kebenaran materi, dan yang kedua segi kebenaran petunjukan terhadap hukum. Dari segi kebenaran materi, kekuatan hadis mengikuti kebenaran memberitakannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawalid, mahyud, dan ahad sebagai penjelas di atas. Ya, jadi kesimpulan dari jawaban yang tadi yaitu bahwa hadis ini adalah hukum kedua setelah Al-Quran.
Ya, jadi mungkin itu saja penjelasan dari keutamaan hadis, deskripsikan nilai-nilai hadis dan makna yang ada di dalam hadis sebagai umat yang beragama. Dan apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Saya Diki Putra Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.